Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual dengan paradigma inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan Bagja. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya adalah Sylvia Rahayu Nugrohoningsih, SPD. Saya adalah CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Mauspati. Dengan fasilitator Bapak Edi Arham, SPI, dan pengajar praktik saya Ibu Puji Darwati, SPD. Pada kesempatan ini, sekilas saya akan menyampaikan mengenai apa itu inquiry apresiatif. Konsep inquiry apresiatif pertama kali dikenalkan oleh David Copperrider. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif atau kekuatan dalam diri seseorang atau organisasi atau dunia di sekitarnya, baik untuk masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Penerapan inquiry apresiatif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan menemukan hal yang positif atau hal baik yang telah ada di sekolah. Langkah berikutnya adalah mencari cara bagaimana agar hal positif tersebut dapat terus dipertahankan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Mengelola perubahan yang positif. Di sini kita dapat menggunakan tahapan Bagja, di mana Bagja merupakan salah satu manajemen perubahan yang dapat diterapkan di sekolah. Penggalian pertanyaan didasari oleh rasa ingin tahu, kebaikan, dan juga kebersamaan. Model Bagja menguatkan semangat gotong royong antar unsur seperti kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid, pemangku kepentingan, dan juga unsur dari masyarakat. Tahapan Bagja merupakan singkatan dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Akhir eksekusi. Visi saya sebagai seorang calon guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang unggul dalam prestasi. Satu pernyataan prakasa perubahan diri saya adalah upaya membangun solidaritas di kelas. Di sini kita akan menggunakan rancangan perubahan sesuai alur Bagja dengan prakasa perubahan, upaya membangun solidaritas di kelas. Pertama-tama, kita akan membuat pertanyaan utama terlebih dahulu atau define. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk membangun rasa solidaritas di kelas? Tindakan yang dapat saya lakukan, yang pertama, mencari informasi di buku atau website atau jurnal psikologi atau sosial kemasyarakatan atau hubungan antar manusia. Kedua, berkonsultasi dengan ahli di bidang relasi atau psikolog atau konselor atau guru BK. Selanjutnya, kita akan ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang bisa kita munculkan adalah, pertama, kelas manakah yang memiliki solidaritas paling tinggi? Kedua, aktivitas apa saja yang siswa atau wali kelas lakukan sehingga mereka memiliki rasa solidaritas yang tinggi? Untuk tindakan yang dapat dilakukan adalah, pertama, mengidentifikasi kelas yang memiliki solidaritas tinggi. Dua,
mencari tahu dan mencatat bagaimana mereka dapat bersikap saling solidaritas satu dengan yang lain. Ketiga, mendatangkan ahli atau narasumber dalam kegiatan awal tahun pelajaran. Langkah berikutnya adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang dapat kita munculkan, pertama, bagaimanakah suasana di dalam kelas saat solidaritas sudah terwujud? Kedua, hal-hal baru apakah yang terjadi setelah terwujudnya solidaritas di kelas? Tindakan yang dapat kita lakukan, pertama, siswa dapat menunjukkan sikap solidaritas di kelas secara tulus setiap hari. Kedua, keseharian siswa di kelas sangat kompak dan penuh kebersamaan di setiap waktu. Ketiga, semua siswa dapat saling berempati satu sama lain dan kesetiakawanan sangat tinggi. Selanjutnya, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang dapat kita munculkan, pertama, kelas manakah yang akan dimintai informasi atau menjadi contoh dalam hal solidaritas? Kedua, kapan akan mulai mewujudkan solidaritas di kelas? Tiga, bagaimanakah cara mewujudkan solidaritas di kelas? Empat, bagaimana mengukur ketercapaian solidaritas di kelas? Tindakan yang dapat kita lakukan, yang pertama, mengidentifikasi kelas yang memiliki solidaritas tinggi untuk dijadikan role model. Kedua, mulai tahun ajaran baru menerapkan solidaritas di tiap kelas, dimulai dengan sosialisasi mengenai pentingnya solidaritas. Tiga, mengadakan kegiatan sharing bersama siswa setiap minggunya. Empat, kolaborasi dengan guru BK, wali kelas, dan Bapak Ibu guru supaya solidaritas semakin terbentuk. 5. Memantau perkembangan setiap minggu melalui observasi dan angket di kelas. Selanjutnya langkah yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya yang pertama, siapa saja yang akan dilibatkan untuk rencana ini? Kedua, kapan usaha mewujudkan solidaritas kelas ini dimulai? Tiga, siapa yang akan melakukan evaluasi dan refleksi? Tindakan yang dapat kita lakukan adalah pertama, kolaborasi dengan siswa, guru BK, wali kelas, Bapak Ibu guru, dan pihak yang lain supaya solidaritas semakin terbentuk. Kedua, guru dapat memberikan contoh konkret sikap solidaritas dalam perilaku sehari-hari di sekolah. Ketiga, memantau perkembangan setiap minggu melalui observasi dan angket di kelas. 4. Usaha akan dimulai awal tahun pelajaran dan dilaksanakan setiap hari selama pelajaran di sekolah berlangsung. 5. Evaluasi dan refleksi akan dilakukan oleh wali kelas masing-masing setiap bulan sekali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam bahagia.